Halo kawan-kawan, selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi logaritma sebagai solusi distribusi data tidak normal menjadi distribusi normal. Topik bahasan ada tiga. Yang pertama, pahami konsep transformasi logaritma. Yang kedua, lakukan prosedur SPSS-nya. Yang ketiga, interpretasi. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang transformasi logaritma sebagai solusi distribusi data tidak normal menjadi distribusi normal, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Di video ini kita akan melakukan transformasi logaritma pada data pendapatan masyarakat per bulan dengan N sebanyak 40 orang. Ini datanya. Ini raise to responden sebanyak 40 orang. Kemudian ini data pendapatan bulanannya seperti ini. Kita mulai. Yang pertama, konsep dasar. Transformasi logaritma adalah teknik mengubah setiap nilai data menjadi nilai logaritmanya. Transformasi ini bertujuan untuk mengurangi kemencengan atau skewness, mengecilkan pengaruh nilai yang sangat besar atau outlier, serta membuat distribusi data lebih mendekati normal sehingga memenuhi asumsi analisis statistik parametrik. Transformasi logaritma umumnya diterapkan pada data yang memiliki skewness positif atau menceng ke arah kanan. Berikutnya prosedur SPSS. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, lakukan transformasi logaritma. Dan yang ketiga, lakukan uji normalitas kembali terhadap data hasil transformasi logaritma. Baiklah, kita lakukan tahap pertama, yaitu melakukan uji normalitas data untuk memastikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Ini perhatikan, ini datanya, kita copy saja. Kemudian kita buka SPSS. Oke, tampilan awal seperti ini, kita silang. Berikutnya data yang tadi dari Excel, kita kopikan sini. Ya, ini. Setelah kita kopikan, kemudian kita rubah variabelnya. Klik variable view. Kita ini ganti X, nama variabel ini, simbol. Kemudian di label sini kita kasih nama tadi pendapatan masyarakat. Kemudian skala pengukuran kita ganti dengan skala. Setelah kita merubah nama variabel, kita lakukan sekarang uji normalitas data. Caranya klik Analyze, Descriptive, kemudian Explore. Muncul kotak dialog, jadi ini panduannya. Ikuti langsung kita praktekkan. Kemudian pindahkan variabel X, variabel pendapatan masyarakat ke kotak dependent list. Kita pindahkan, kita lock, kemudian kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, kemudian klik plot. Kemudian setelah ini, kemudian klik histogram, ini untuk pemeriksaan secara visual. Kemudian klik normality plot with test, ini untuk uji normalitas sekaligus untuk normal QQ plot. Kemudian continue, kemudian oke. Berdasarkan hasil Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pendapatan masyarakat tidak berdistribusi normal. Oke, ini berdasarkan Shapiro-Wilk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara visual. Yang pertama histogram, ini histogramnya. Oke, berdasarkan histogram, distribusi pendapatan masyarakat cenderung tidak normal karena menunjukkan skewness positif miring ke kanan. Ini ekornya melandai ke kanan, gitu ya. Dan terdapat indikasi beberapa nilai ekstrim pada kelompok pendapatan tinggi. Ya, ini tinggi banget, gitu ya. Hal ini konsisten dengan hasil Shapiro-Wilk yang menyatakan nilai signifikansi kurang dari 0,001, lebih rendah atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti distribusi data tidak normal. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah normal QQ plot.
Nah, ini malah kelihatan sekali nih kalau normal QQ plot. Oke ya. Oke. Secara visual, data pendapatan masyarakat menunjukkan kecenderungan tidak berdistribusi normal. Hal ini disebabkan adanya penyimpangan titik-titik, ini titik-titik menyimpang dari garis diagonalnya ini sebagai acuan dari normalitas itu ya. Penyimpangan titik-titik pada bagian ekor kanan yang mengindikasikan kemencengan positif atau positif skewness, serta kemungkinan adanya beberapa nilai ekstrim atau outlier. Hal ini konsisten dengan hasil uji Shapiro-Wilk yang menyatakan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,01, lebih kecil dari 0,05, yang berarti distribusi data tidak normal. Kesimpulannya, kesimpulan dari pemeriksaan secara visual, baik histogram ataupun normal QQ plot bersifat visual sehingga belum cukup untuk menyatakan data normal atau tidak secara statistik. Keputusan akhir tetap harus mengacu kepada uji normalitas data terutama Shapiro-Wilk karena data kurang dari 50. Oke. Jadi tahap pertama ini kita sudah lakukan. Tahap pertama itu lakukan uji normalitas data untuk memastikan data tersebut normal atau tidak. Jadi tahap pertama sudah kita lakukan dan data tidak berdistribusi normal. Berikutnya adalah tahap kedua, lakukan transformasi logaritma. Ini yang topik kita bahas sekarang, ya. Pilih transform, jadi klik transform, kemudian compute variable. Oke, kotak dialognya muncul. Kemudian, kamu perhatiin, target ini kotak target variabel kita isi dengan log x, jangan dipisah, itu harus ada penghubung. Kemudian numeric expression, kita lihat pada numeric expression gitu ya. Numeric expression, oke. Kita ini aja nih, LG atau log 10 oleh X. Jadi LG kemudian oke. Pendapatan masyarakat kita pindahkan oke. Ini sudah muncul variabel baru yaitu log X itu ya. Oke. Setelah muncul variabel baru, selesai tahap kedua, tahap melakukan transformasi logaritma. Tahap ketiga, lakukan uji normalitas kembali terhadap hasil transformasi logaritma. Kita lakukan uji normalitas, klik Analyze, Descriptive, Explore. Nah, ini di sini yang kita lakukan ujinya itu adalah variabel baru. Ya, di log X ini kita lakukan uji ya. Kemudian klik plot, kemudian histogram, kemudian normal plot with test, ini kita klik, kemudian continue, kemudian oke. Nah, oke, ini uji normalitas data setelah melakukan transformasi logaritma. Oke ya. Oke, kita lihat test of normality, gitu ya. Berdasarkan hasil uji kolmogramf Smirnov 0,200, tapi yang kita pakai yang ini Shapiro-Wilk dan Shapiro-Wilk dengan nilai signifikansi 0,074 menunjukkan bahwa data hasil transformasi logaritma, ini hasil transformasi logaritma itu berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ini kan 0,074, lebih besar dari 0,05. Ya, jadi berdistribusi normal karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, asumsi normalitas telah terpenuhi. Sekarang kita lakukan pemeriksaan visual. Nah, ini lihat. Ini histogram saja udah kelihatan simetris itu ya. Membentuk normal gitu ya. Kemudian ini normal QQ plot juga. Titik-titiknya itu mendekati garis diagonal. Oke. Ya. Jadi tadi berdasarkan uji Shapiro-Wilk, nah sekarang pemeriksaan visual baik histogram ataupun QQ plot gitu ya. Secara visual, transformasi logaritma berhasil memperbaiki data, distribusi data. Histogram setelah
Transformasi menunjukkan pola yang lebih mendekati distribusi normal dibandingkan data sebelum transformasi. Hal ini konsisten dengan hasil uji Shapiro-Wilk yang menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,074, lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian pemeriksaan visual normal QQ-plot menunjukkan perbaikan data yang cukup jelas, yaitu menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal dibandingkan data sebelum transformasi. Hal ini konsisten dengan hasil uji Shapiro-Wilk yang menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Sekian pembahasan kita di video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan coba. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.